Di sini saya Andre Bolano dengan NIM 20302046 akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Nah, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Pembahasan dalam teks eksplanasi adalah tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat informatif sehingga tidak ada maksud untuk memberi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Penjelasan pada teks eksplanasi juga berfokus pada hal umum atau generik dan tidak ada partisipan dari manusia, misalnya saja seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Struktur teks eksplanasi yang pertama, identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Identifikasi fenomena. Bagian pertama dari struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena sendiri dapat dipahami sebagai penjelasan dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum tentang suatu fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Bagian ini terletak di awal teks eksplanasi dan biasanya digunakan untuk mengenalkan tentang proses terjadi sebuah peristiwa atau fenomena alam. Yang kedua, rangkaian kejadian. Bagian yang kedua dari struktur teks eksplanasi yaitu rangkaian kejadian. Setelah memahami secara umum fenomena yang akan dibahas pada sebuah teks eksplanasi, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai penyebab sekaligus akibat yang dapat terjadi dari fenomena tersebut. Rangkaian kejadian itu memiliki peran sebagai isi atau bisa dikatakan sebagai badan dari teks eksplanasi. Pada bagian ini kamu dapat membuat deskripsi atau penjelasan tentang sebab dan akibat ke dalam beberapa paragraf. Beberapa yang sering menyebut bagian isi dari teks eksplanasi itu sebagai deretan penjelas. Hal ini dikarenakan rangkaian kejadian berisi berbagai penjelasan tentang proses dari peristiwa atau fenomena yang terjadi. Dan yang ketiga ada interpretasi. Bagian yang ketiga dari teks eksplanasi yang perlu kamu ketahui itu interpretasi. Interpretasi ini sendiri berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang dibahas. Selain itu, interpretasi juga memuat pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis tentang peristiwa tersebut. Pada bagian ini, kamu dapat memberikan pernyataan atau tanggapan tentang fenomena yang telah kamu angkat dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, isi teks berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini termasuk dalam sastra. Banyak memakai konjungsi kausalitas atau sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda dan kata bukan ganti orang seperti demonstrasi, banjir, gempa, gerhana embrio, dan lain sebagainya. Banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang sedang dibahas. Banyak menggunakan kata kopula seperti adalah dan merupakan. Langkah-langkahnya, yang pertama, observasi peristiwa yang ada di sekitar, menentukan fokus, mencatat urutan peristiwa, membuat kerangka teks eksplanasi, dan menyusun teks eksplanasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.